Pemirsa, untuk mengetahui sidang lanjutan pada hari ini mengenai kasus pembunuhan Brigadir J, kita langsung terhubung oleh jurnalis Garuda TV, Samsu Amin, yang akan memberikan laporannya. Samsu, silahkan laporan Anda. Baik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ataupun Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa kali ini, yakni Kuat Ma'ruf diskors selama 3 jam sejak pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan memang kalau misalnya berbicara soal persidangan kali ini, kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengajukan sedikitnya sebanyak 6 poin nota keberatan ataupun eksepsi pada sidang kali ini. Nah, diantaranya di poin pertama meminta agar majelis hakim menerima eksepsi ataupun nota keberatan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang kedua ini menyatakan surat kedakwaan batal demi hukum. Yang ketiga ini menetapkan pemeriksaan perkara dihentikan. Selanjutnya di poin keempat, pengacara ataupun kuasa hukum Kuat Ma'ruf ini ingin membebaskan dakwaan ataupun terdakwa dari tahanan. Selanjutnya adalah poin kelima adalah memulihkan hak terdakwa. Dan yang terakhir poinnya adalah membebankan biaya perkara kepada negara. Nah, berbicara soal eksepsi, ada hal yang menarik yang bisa kami sampaikan, Ali dan juga pemirsa. Karena jika pada Senin lalu, jika kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan eksepsi, jaksa penuntut umum seakan tidak siap dan akhirnya pembacaan jawaban jaksa dilakukan pada Kamis hari ini. Nah, hal ini berbeda dengan eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf karena jaksa penuntut umum ataupun JPU langsung akan menanggapi ataupun akan memberikan jawaban atas nota keberatan Kuat Ma'ruf. Ini sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ataupun sekitar pukul 3 sore nanti. Nah, sebelumnya kami telah berhasil mewawancara kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf di sela skorsing persidangan dan berikut liputan selengkapnya. Ya, intinya di eksepsi itu kan seharusnya syarat formal, termasuk diantaranya adalah kurang lengkap dan jelas, cermat dalam menyusun dakwaan. Itu sudah disampaikan lewat eksepsi tadi, bahwa cerita itu tidak bisa sepenggal-sepenggal. Ya, salah satu contohnya kaitannya dengan si terdakwa ini Kuat Ma'ruf ya, membawa pisau, kemudian kaitannya dia dijelaskan di dakwaan bahwa dia sudah mengetahui. Sementara Kuat Ma'ruf ini sendiri berkomunikasi dengan Pak FS ini hanya sekali, hanya disuruh memanggil Joe lewat Ricky gitu, hanya itu aja. Selebihnya tidak pernah berkomunikasi, sehingga kami melihat bahwa tidak pada tempatnya dan tidak sangat beralasan untuk menjadikan dia sebagai pihak yang terdakwa dalam perkara ini. Itu intinya, karena memang pihak Kuat Ma'ruf ini hanya sekali aja berkomunikasi dengan Pak FS, itu pun hanya disuruh manggil untuk ke dalam rumah, dan itu pun harus lewat Ricky yang panggil ya. Hanya itu komunikasi dengan FS, selebihnya tidak ada. Jadi dalam hal ini kami kuasa hukum ingin menegaskan lagi eksepsi tentang apa yang menjadi dasar sehingga jaksa menyatakan mengetahui terdakwa telah mengetahui adanya rencana untuk merampas nyawa pihak korban. Itu. Ya, karena hal itu kan tidak ada unsur pidananya. Ketika orang minta membawa mobil misalnya ya, kemudian menyampaikan telepon bapak karena dia sendiri tidak tahu apa peristiwanya. Pada saat kejadian di Magelang itu dia sendiri tidak tahu apa peristiwa, cuma dia lihat ada beberapa kejadian yang dia kaitkan dengan diduga dilakukan oleh pihak korban. Hanya itu. Menutup pintu, kemudian membawa mobil, kemudian memanti ibu, menutup jendela, kemudian meminta ibu untuk melaporkan ke bapak. Kan tidak ada hal-hal yang krusial di sana kaitannya dalam perkara ini. Tidak ada hubungannya dengan terampasnya nyawa si Joe kan. Begitu aja Mas ya. Ada lagi? Soal ada menerima sesuatu dari Sambo itu benar nggak? Menerima sesuatu, itu yang di lantai 3 itu kan dia tidak lihat apa isinya. Dan dia akui di BAP-nya bahwa memang ada cerita seperti itu. Kan ada saksi lain yang melihat juga, kan ada Eliezer, ada Ricky juga kan, yang menyaksikan ada dialog kaitannya dengan amplop yang lantai 3 kan Mas ya. Nah itu, dan si Ma'ruf juga mengetahui. Berarti menerima Tidak menerima, tidak diberikan. Dan dia tidak tahu isi amplop itu apa. Nggak tahu isinya. Handphone juga tidak tahu? Nggak tahu. Handphone itu benar nggak diterima? Oh diterima, kalau handphone itu diterima karena handphone dia rusak katanya dia ya. Nah kaitannya dengan fakta lain mungkin di persidangan nanti kita tapi uangnya nggak diterima? Dia tidak lihat juga apa isinya uang atau tidak. Amplop doang. Amplop aja di meja itu, dan dia tidak terima apa-apa, dia tidak sempat buka, dan FS juga tidak sempat memperlihatkan uang atau tidak isinya, hanya amplop aja. Tapi menegaskan bahwa handphone diterima. Handphone diterima. Oke, yang iPhone 13 itu
Ya pemirsa dan Ali, berbicara soal persidangan hari ini selain menghadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf, pada pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, persidangan dimulai di ruang sidang utama dengan agenda pembacaan jawaban jaksa penuntut umum ataupun JPU atas eksepsi ataupun nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Putri Chandrawati pada 17 Oktober 2022 atau pada Senin lalu. Dan hasilnya jaksa penuntut umum tadi tidak menanggapi eksepsi ataupun nota keberatan Putri Chandrawati dan seluruh poin eksepsi PC ditolak. Nah, jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar Putri Chandrawati tetap ditahan atau tetap menjadi tahanan kejaksaan. Nah, sama halnya dengan Putri Chandrawati, eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Verdi Sambo juga ditolak oleh jaksa penuntut umum. Namun, meskipun begitu, hal yang harus ditekankan adalah keputusan ditolak atau diterimanya eksepsi dari terdakwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo akan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara seutuhnya. Dan kami juga tadi sempat mewawancara kuasa hukum dari Verdi Sambo yang menanggapi ditolaknya eksepsi atas kliennya, dan berikut wawancara selengkapnya. Tanggapan kali ya, tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi yang kita cermati dari yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu jelas tetap menurut kami tetap tidak menguraikan peristiwa, tidak untuk rangkaian kejadian seperti apa, hanya menanggapi secara formil. Tapi memang dalam eksepsi itu formil semua. Tapi menurut kami harusnya dalam dakwaan itu harus disusun secara cermat, jelas. Rangkaian atau urutan peristiwa harus betul-betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu bisa kelihatan perannya masing-masing. Itu menurut pendapat saya. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas Febri atau Bang Rasmala. Tapi intinya menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara khusus. Yang tidak runut ini yang di Magelang ya Pak? Ya, terkait dengan inkonsistensi tadi, sebenarnya kan catatan kemarin kami di eksepsi, salah satunya adalah soal kapan sebenarnya perencanaan itu terjadi. Jadi kalau kita baca surat dakwaan kan seolah-olah perencanaan terjadi sejak masih di Magelang, tetapi dakwaan sendiri menyebutkan ketika Bu Putri melapor kepada Pak Sambo di Saguling, kemudian Pak Sambo emosional, tetapi dengan kecerdasannya kemudian menenangkan diri dan setelah itu membuat rencana untuk menghabisi dan seterusnya, kan begitu ceritanya. Tetapi jelas di situ bahwa rencana itu muncul di Saguling kalau di berdasarkan dakwaan, tapi seolah-olah muncul juga di Magelang perencanaan itu. Jadi yang mana yang sebenarnya itu yang salah satu yang kita nilai inkonsisten dalam kaitan dengan dakwaan tersebut. Sayangnya itu tidak ditanggapi atau dijawab dengan jelas di dalam tanggapan jaksa barusan. Nah, mudah-mudahan nanti hakim bisa menilai secara lengkap, tentu baik dari sisi jaksa dakwaannya juga dari sisi keberatan atau eksepsi yang kami sampaikan. Nanti kita harapkan putusan hakim sekali lagi bisa objektif dan bisa menilai. Apapun putusannya tentu kita hormati, dan tentu hari ini juga kami tetap berterima kasih kepada jaksa untuk menyampaikan tanggapannya. Itu saya kira poinnya. Ya, Ali dan juga pemirsa, selain ketiga tersangka yakni Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati, rencananya terdakwa Ricky Rizal juga akan hadir dalam sidang kali ini. Dan untuk agendanya untuk mengajukan dan membacakan nota keberatan ataupun eksepsi. Namun proses persidangan terdakwa Ricky Rizal akan berlangsung setelah jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf pada pukul sekitar 11 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan demikian untuk sementara ini laporan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bersama Ali di studio.